Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aam di channel YouTube Ras Mancing. Udah lama ya saya nggak bikin video, tapi khusus hari ini entah kenapa saya punya pemikiran pengen eksperimen lagi dengan reel kesayangan saya, yaitu reel Crixus Plus. Apa sih yang pengen saya eksperimen? Jadi saya ceritain dulu, awalnya sebelum Crixus itu saya punya reel bait casing juga, sebelumnya Ryobi ya. Sebelum Crixus saya punya Ryobi Zoner. Saya mau cerita sedikit kemiripan di antara dua-duanya, dari body ya, pokoknya spare part semua 11-12 ya, termasuk line guide. Jadi saya menggunakan ukuran PE yang benar-benar sama di keduanya. Namun si Ryobi Zoner dan Crixus Plus ini, Casking Crixus Plus ini memiliki satu perbedaan. Kenapa saya bilang mirip-mirip 11-12, enggak 12-12 dan 11-11. Kalau 11-11 dan 12-12 kan promo ya. Enggak bercanda teman-teman. Jadi mereka memiliki perbedaan di line guide-nya. Nah, ini dia. Kebetulan di sini line guide-nya yang casking udah aku ganti ya. Ini yang punya bawaannya casking. Nah, teman-teman bisa lihat udah aku copot dan udah aku ganti dengan punya Ryobi Zoner. Nah, teman-teman bisa lihat ini punya Zoner ya teman-teman, bukan punya bawaan casking. Dia bentuknya oval. Nah, aku mau cerita lagi. Kenapa sih aku ganti? Jadi, sewaktu aku belum terlalu lancar ya pakai Ryobi Zoner, itu kesan-kesannya saat buat casting itu enak. Itu poinnya satu. Kedua, long cast, bener long cast. Saya nggak bohong. Nah, setelah saya memakai Ryobi kira-kira kurang lebih sekitar 1 bulan ya, tapi tidak terlalu sering, saya membeli Crixus Plus. Katanya long cast juga, oke. Long cast, memang saya akui long cast itu variabel dan tergantung dari penggunaan berat lure dan diameter tebalnya PE. Dan nggak lupa juga dari root yang kita gunakan juga ya teman-teman. Cuman saya di sini menggunakan reel Ryobi dan Casking Crixus Plus ini dengan root yang sama, dengan lure yang sama, berat pula sama. Tapi long cast, ketika saya sudah mulai lancar menggunakan bait casting, itu lebih jauh Ryobi Zoner. Saya terus bertanya kenapa, apa dan kenapa. Dan akhirnya saya dapat jawaban ya di sini, di line guide-nya ini. Ternyata line guide yang memiliki lubang yang lebih
lebar dan oval itu jauh lebih efektif ya untuk kejar long cast. Itu sih, aku udah riset sendiri ya, ini opiniku, tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain merasakan antara yang oval lebar dan bawaannya casking yang kerucut begini lebih long cast casking. Iya, itu balik lagi kan aku bilang ini opini aku sendiri, tapi aku udah riset, aku udah coba, sudah membandingkan dengan PE yang sama, joran sama, berat lur yang sama. Bahkan si Crixus ini sudah upgrade bearing, dan Rio Bizonerku belum upgrade bearing, masih bearing bawaannya dan masih jauh long cast Rio Bizoner sebelum aku ganti line guide-nya. Nah setelah aku ganti line guide-nya, top, sesuai dengan apa yang aku bayangkan, pokoknya sesuai ekspektasi lah. Ternyata long cast-nya jauh lebih bisa dikejar, dan aku merasakan sebelumnya masih menggunakan PE yang sama ya. Aku menggunakan ring line guide bawaan. Aku di lur 7 gram itu selalu bermain di 7 dan 6. 7 dan 6. 7 dan 6. Kenapa? Kurang dari 6 pasti backlash. Pasti backlash. Seperti ada yang menahan laju dari benang itu sendiri ya. Tapi ketika aku ganti dengan line guide-nya Rio Bizoner, aku bermain di 5 dan gak ada backlash. Ini belum aku ganti ya teman-teman, masih bisa aku pakai gitu. Nah teman-teman mau lihat hasilnya, lemparannya, kita langsung lihat aja videonya. Aku udah sempat bikin video tadi. Sesuai perkiraan Om Paulus, langsung saya ganti, saya eksekusi, dan sesuai ekspektasi long cast, jos banget pokoknya. Saya tes lempar nih ya. Dor, jauh banget. Nah itu dia teman-teman hasil video tester aku, dan bener-bener aku ngerasain benang keluar itu tanpa hambatan dan bener-bener bisa terkejar long castnya. Balik lagi, ini opiniku ya teman-teman, dan ini hasil risetku. Kalau buat teman-teman yang nggak yakin atau nggak percaya ya itu terserah, itu kan pemikiran teman-teman sendiri. Tapi nggak ada salahnya teman-teman yang punya Crixus gitu ya, pokoknya yang bentuk line guide-nya begini, bawaan caskingnya, teman-teman bisa coba ganti pakai punya Rio Bizoner. Kalau Crixus ya, kalau Crixus Plus. Dan aku juga kayaknya sih sanksi kalau si Calamus X2 itu juga kayaknya sama sistem skematik line guide-nya ini sama, terdiri dari 2 rel dan 1 cover worm shaft ya, kalau nggak salah sama. Karena aku nggak punya barangnya, kebetulan waktu itu pernah megang punya temanku, jadi aku tahu gitu, karena skematiknya itu sama persis. Teman-teman bisa coba. Oke teman-teman, mungkin itu aja berbagi tips ya dari Aam seputar eksperimen di Crixus Plus ini.
Ini yang aku ungkapin itu benar-benar real, apa adanya, nyata. Yang udah aku riset itu loh, udah aku rasain sendiri. Dan menurut aku lebih longkes. Oke, terima kasih teman-teman yang udah dukung terus channel YouTube Ras Mancing. Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk dukung channel YouTube Ras Mancing, subscribe channel Ras Mancing, nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa share ya. Saya Aam pamit undur diri, nantikan video-video Aam yang selanjutnya seputar mancing, tips, trik, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.